Seorang keluarga pasien di RSHS Bandung menjadi korban dugaan pelanggaran serius oleh Priguna Anugrah Dokter Residen Anestesi atau PPDS dari Unpad. Perilaku yang tidak pantas ini memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Insiden tersebut terjadi pada 18 Maret 2025. Korban diduga dibuat tidak sadarkan diri setelah pelaku menyuntikkan zat anestesi ke tubuhnya sebanyak 15 kali di bagian tangan kanan dan kiri. Setelah kurang lebih 4 jam tidak sadarkan diri, korban terbangun dalam kondisi lemas dan merasakan ketidaknyamanan, termasuk pada bagian tubuh tertentu saat buang air kecil. Sebelum dugaan tindakan tersebut terjadi, pelaku berpura-pura hendak melakukan pemeriksaan darah. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan menjelaskan bahwa pelaku membawa korban dari ruang IGD ke lantai 7 gedung MCHC RSHS Bandung dengan dalih pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, korban diminta berganti pakaian operasi berwarna hijau dan pakaian pribadinya pun diambil oleh pelaku. Tersangka kemudian berhasil diamankan oleh tim Ditreskrimum Polda Jabar di sebuah apartemen di Kota Bandung pada 23 Maret 2025. Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara terkait kasus yang menyita perhatian publik ini. Ia mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Priguna Anugrah dan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan, moral, serta kepercayaan publik yang seharusnya dijaga oleh tenaga medis. Menurut Puan, tindakan tersebut telah mencoreng nama baik institusi pendidikan dan layanan kesehatan. Ia juga mengungkapkan bahwa ada 2 korban lain yang diduga mengalami tindakan serupa oleh pelaku. Puan mendorong pihak kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara transparan dan adil, serta meminta pemerintah mengevaluasi sistem pelaporan serta pengawasan dalam program pendidikan kedokteran, terutama yang berhubungan dengan praktik di rumah sakit pendidikan. Ia memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan bagi para korban dan pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim. Anomali apa lagi nih, Koko. Udah bagus kerjaan lu jadi dokter, mulia ngobatin orang. Ternyata lu yang harusnya diobatin. Gue denger nih, katanya lu nge-bius keluarga pasien. Abis itu lu... Oh my god. Lo tahu kalau bahasa tongkrongan gue apa? Yeudin Sakinah nih, Yeudin Tekong. Sakit sebagai laki, gue malu banget sama lo. Gue pernah ngokos 10 tahun di Salemba, ekosistem gue kanan kiri gue dokter, mereka semua udah kayak keluarga. Yeay, udah ngerusiak citra bayem dokter, dan bahkan berpotensi membuat beberapa pihak jadi trust issue sama dokter. Dan otomatis membuat gue juga Sakinah Haiti bang bang. Oh god, lo harus dihukum setimpal, dan gue berharap lo tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi karena lo gak worth it, dan akan gue anggap lu, oke? Dasar kon. Dokter Residen Anestesi Unpad lakukan ke pendamping pasien. Terjadinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rame gara-gara akun DRG Mirza yang membagikan kisah ini di sosial medianya. Adiknya si korban ini menjelaskan bahwa polisi menemukan 2 kantong plastik di tempat kejadian. Plastik pertama berisi obat bius. Selain itu ada alat medis dan kondom yang telah terisi sperma. Dan plastik yang kedua itu ada obat bius dan alat-alat lainnya, tapi tidak ditemukan kondom, dan kondisi plastik kedua ini lebih usang atau lebih lama lah ya. Gara-gara itu polisi curiga ada korban lainnya, karena plastik yang kedua itu kayaknya udah lama ada di rumah sakit, tepatnya ada di lantai 7. Jadi kemungkinannya besar bahwa ini telah dilakukan sebelumnya, ada korban yang lain. Si adik korban ini juga minta untuk masyarakat tetap mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan, dan berita yang beredar memang sudah tertangkap. Gak nyangka gak sih, orang dan tempat yang harusnya memberikan kita rasa nyaman ternyata bisa membahayakan. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Bete banget coy. Ada berita seorang dokter residen anestesi yang memper keluarga dari pasien. Ini yang tercoreng itu profesi kedokteran secara luas. Kenapa begitu? Karena kepercayaan ke dokter itu di negara ini sudah tipis. Kita lagi berjuang untuk memperbaiki citra dokter. Sejak ada kasus pembulian belum lama,
ada info seperti ini harus dihukum berat. Karena dokter itu kalau enggak meriksa pasien, nyentuh pasien tuh ya gimana mau bisa mendiagnosis. Coy, Guys, menggemparkan banget nih, seorang dokter berinisial Triguna Anugrah atau melakukan terhadap keluarga pasien. Jadi si dokter ini adalah spesialis anestesi. Jadi si korban ini sedang melakukan cross match transfusi darah untuk orang tuanya yang sedang operasi. Si dokter ini nggak tahu setan apa yang mengganggu pikirannya sampai dia ngebius si korban ini lalu Padahal nih ya, si dokter ini sedang mengambil sumpah atas pekerjaannya sebagai dokter. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata dia itu udah punya istri, ya. Kok bisa sih, kalau misalkan lo lagi pengen, kenapa nggak sama istri lo aja, anjir? Bener-bener diadap banget lo. Lu ngebuang duit banyak-banyak untuk mendapatkan gelar dokter. Tapi kelakuan lo tuh, apa gunanya sekarang dokter lo itu setelah kejadian ini? Gila lo yang nggak pikir panjang lo gara-gara birahi lo. Ini dia penampakan dokter yang lagi viral gara-gara diduga penunggu pasien. Jadi si dokter ini tuh lagi koas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan gua nggak tahu apa isi kepalanya kok bisa-bisanya dia ini ngeruda paksa yang lagi nungguin bapaknya. Jadi modusnya tuh mau ngambil darah ceritanya. Tapi bukannya ngambil darah, yang ada si korban ini malah dibius dong sampai 15 kali dan nggak sadarkan diri. Begitu sadar si korban heran dong, kok anunya sakit. Abis tuh kayak ada lender-lender gitu. Gak pakai lama si korban langsung mikir buat visum, dan lo tahu apa hasilnya? Dijebol gawang dong. Gila, bener-bener gila. Padahal si dokter ini tuh punya istri loh. Anjing, memang sakit jiwa. Jadi sekarang udah tahu nih, ada seorang dokter yang tega ngebius hingga keluarga yang lagi jaga. Namanya adalah Triguna Anugrah Pratama, seorang dokter anestesi di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Kejadian itu sebenarnya terjadi di pertengahan bulan Maret, which is di pertengahan bulan Ramadan. Jadi si anak ini itu bawa bapaknya ke rumah sakit tersebut. Nah, ketika di sana itu dibutuhkan darah, akhirnya dokter datang untuk menawarkan, tepatnya di jam 1 malam. Akhirnya si korban pun karena nggak ngerti apa-apa, akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Korban pun harus dibawa ke lantai 7, which is lantai tersebut tuh masih kosong. Dibilang sih katanya masih gedung baru. Triguna ini pun aktif melakukan aksinya dengan cara mengurusi korban untuk mengganti pakaian dengan pakaian pasien, dan akhirnya nebius lah si korban tersebut. Ketika terbangun, geng, si korban ini kayak sempoyongan gitu, kayak udah pusing dan segala macem, dan dia pun merasakan sakit di tangan. Tapi ketika kencing, ternyata di bagian ini dia ngerasa sakit. For your information, si korban ini masih berusia 21 tahun. Kalau di visumnya ternyata ditemukan bercak cairan sperma. Dicek ke lokasi tersebut, yaitu di lantai 7, ternyata ditemukan juga bekas cairan sperma yang berceceran. Terus si tersangka ini, si Triguna Anugrah Pratama ya namanya, udah ditangkap oleh pihak kepolisian. Gak habis pikir aku sama berita. Kan udah nampak beritanya kan, udah pastilah kan, pasti lewat di beranda kan, yang dimana beritanya itu seorang dokter mantap kali lah nih sih kau ya dok. Gak usah kau dipanggil dokter, dok aja kau dipanggil. Gak kau jalan nih, sumpah dokter ya, memang lah kau. Kalau udah kayak gitu, kurasa bukan 1-2 orang aja tuh, yakin kali aku pasti banyak lagi tuh. Gara-gara kau ya dok, nama baik dokter itu jelek di mata pasien. Pasien jadi wanti-wanti, jadi uas. Bagus kau nggak usah jadi dokter. Bagus kau duduk atau nggak berdiri di tepi jalan, di jalan raya, langsung kau obral. Pisangnya pak, bang, pisangnya, gitu. Seorang dokter mau anak dari pasien yang dia obati. Gila, ini udah nggak masuk akal banget. Fir'aun, setan, iblis, semua sungkem kayaknya. Benar-benar definisi nggak ada tempat aman di dunia ini, guys. Dan kalian tahu bapak dari si Domkan ini, dia si ternyata malah meninggal dunia. Kirain komplikasi banget dan nggak masuk akal banget. Kenapa sih dunia ini tuh jadi jahat banget sekarang? Kayak totally semua hal itu nggak masuk akal banget yang terjadi. Tiap hari ada aja berita-berita yang nyeleneh dan nggak masuk akal pikiran, bahkan hati dan perasaan Joyce. Kalian nanya gimana sih ceritanya, kronologisnya gimana kok bisa sampai di
Jadi ceritanya si bapak dari korban itu butuh darah. Jadi lakukanlah crossmatch ke anaknya. Terus apa enggak? Jadi karena anak itu nggak tahu prosedur gimana crossmatch, padahal nggak selebay itu, tapi sana pandang-pandang aja. Disuruhlah pakai baju pasien, lalu dibawalah si anak ibu tuh ke lantai pucuk gedung dari rumah sakit tersebut. Dan kalian tahu ternyata gedung itu tuh adalah gedung ini mana tindak beroperasi, artinya adalah gedung kosong gitu. Dibawalah ke sana, lalu dia dibius dengan apa coba? Obat penenang. Iya, obat anaknya harus dipakai tak obutasi. Jadi itu udah gak ada kesadaran lagi gitu setelah dibius. Tiba-tiba jam 4 pagi dia bangun sadar dari biusnya. Dia melihat ada banyak banget perceceran bahkan di lantai. Ketika dia sadar, makin sadar, dia rasakan kok sakitnya nggak di tangan aja, nggak di bius tangan aja, tapi juga di tarik wanita. Disitulah dia mulai ngerasa aneh dan melaporkan dan meminta untuk dilakukan visum, dan ternyata setelah divisum ketahuanlah apa yang dilakukan polisi pada kuping lengkap aja sisinya. Dan ini Firman bantu untuk mendapatkan kehadiran karena gua takut orang yang berduit pasti bakal menang soalnya seperti ini. Dan sekali lagi gua bilang tidak ada tempat yang aman di Nelis.